Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Bapak Ibu, konteks dari ayat ini dari 1 Raja-Raja 19 adalah di mana Elia setelah berperang melawan dewa-dewa Baal atau nabi-nabi Baal yang membunuh ribuan orang itu kan, membunuh banyak nabi Baal di situ. Dan setelah Ahab dan Isabel tahu tentang peristiwa pembantaian itu, maka mereka ingin membunuh Elia. Dan Elia dalam pasal ini diceritakan dia pergi ke Gunung Horeb. Dia begitu pergi melarikan diri lah ceritanya. Saudara, situasi Elia tidak sedang baik-baik saja. Situasi Elia sedang menghadapi ancaman. Dan yang dia lakukan bukan sedang sebetulnya menjauh dari Tuhan, tapi sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Isabel yang waktu itu menantang untuk para nabi-nabi Baal itu untuk berlomba bertanding dengan Elia. Dan nabi-nabi Baal itu kalah dan akhirnya dibantai habis. Saudara, bayangkan situasi yang secara jelas Elia sedang menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi menghadapi situasi yang begitu sulit. Bahkan dirinya terancam oleh penguasa yang lalim, oleh penguasa yang jahat. Dalam situasi itu pasti Elia dan siapapun orang dalam situasi itu pasti ingin mengalami lawatan Allah. Saudara, jadi dengan jelasnya Elia tidak sedang baik-baik saja. Elia sedang tidak kuat sekalipun tadinya seperti pahlawan kan. Tapi ia sedang hancur, takut, lelah, dan ingin menyerah. Elia lari ke gunung berharap Tuhan menjawab dengan cara yang layak bagi Tuhan. Apa sih pengertian tanda kutip layak bagi Tuhan? Spektakuler, ya kan? Mengguncang, dramatis. Kan itu yang selalu kita harapkan kan? Mujizat itu terjadi sesuatu yang spektakuler, yang mengguncang, yang dramatis. Gak usah dalam situasi krisis kan? Dalam KKR pun kalau tidak ada banyak yang maju, wah, KKR tidak berhasil. Atau dalam KKR kalau tidak banyak yang menggelepar, jatuh. Wah, kayaknya KKR ini biasa-biasa saja. Kita ingin sesuatu, wah, banyak orang jatuh. Banyak orang yang umpamanya mungkin menyerahkan diri, maju ke depan dan lain sebagainya. Wah, itu luar biasa. Kita membatasi atau memberikan sesuatu yang kayaknya yang dari Tuhan itu sesuatu yang spektakuler, ya kan? Dramatis dan mengguncang. Elia pun punya pemikiran yang sama. Maka ketika dia ada di Gunung Horeb itu, ketika angin besar datang, Elia berharap Tuhan datang. Tapi gak ada. Ketika gempa mengguncang, Elia berharap Tuhan datang. Tapi tidak juga. Ketika api menyala, Elia berharap Tuhan ada. Tapi ketika dia nggak ada juga. Semuanya yang tampak seperti tanda kehadiran Allah
Semua yang seperti secara umum dipahami sebagai hal yang spektakuler di mana Tuhan berkarya, bekerja, tetapi Elia tidak menemukannya. Elia tidak menemukannya. Tetapi justru dalam hal yang besar itu Tuhan tidak ada. Lalu Alkitab mencatat sesuatu yang hampir tak dianggap itu muncul. Apa itu? Suara lembut, tipis, sunyi, angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi menggambarkan apa? Menggambarkan sesuatu yang normal. Menggambarkan sesuatu yang biasa. Di titik ini ada pembalikan yang dalam. Ada sesuatu logika yang dibalik yang selama ini dipahami orang. Dalam kisah Elia ini, Tuhan tidak menyesuaikan diri dengan ekspektasi manusia. Manusia yang harus belajar mengenali cara Tuhan hadir. Iman tidak bergantung pada kebisingan pengalaman, tetapi pada kepekaan relasi. Seringkali kita merasa Tuhan jauh, bukan karena Ia benar-benar jauh, tetapi karena kita hanya mencarinya dalam yang keras, yang cepat, dan jelas. Kita menunggu angin besar dalam bentuk jawaban instan. Kita berharap api dalam bentuk mujizat nyata. Tetapi ketika hidup justru sunyi, doa terasa datar, hati terasa kosong, kita menyimpulkan, kayaknya Tuhan gak ada. Saudara, padahal justru disitulah Tuhan paling dekat dengan kita. Keheningan adalah ruang pembentukan. Di sana Tuhan menyingkap isi hati kita yang sebenarnya. Ketakutan yang selama ini kita sembunyikan, luka yang belum sembuh, bahkan motivasi iman yang mungkin masih dangkal. Tuhan tidak berteriak menembus kebisingan. Ia berbisik menunggu kita mendekat. Jadi, saudara, dalam situasi yang biasa, yang sunyi, justru di sana Tuhan ada dekat dengan Anda. Ada disiplin rohani. Apakah yang tentang kesendirian ya, solitude ya, kesendirian ya kalau nggak salah ya, ada disiplin rohani istilahnya itu. Belajar diam, tinggal, dan peka. Bukan sekedar mencari jawaban, tetapi belajar menikmati kehadiran Tuhan. Bukan lagi iman yang menuntut tanda, tapi iman yang bertahan dalam kesunyian. Saudara, bagaimana keadaan saudara hari ini? Apakah engkau juga seperti Elia? Pingin hal yang spektakuler, yang dramatis? Yang besar, yang mengguncang. Firman Tuhan hari ini menyapa Anda bahwa sunyi bukan kekosongan tanpa makna. Sunyi adalah undangan untuk mendengar lebih dalam, mengenal lebih intim, dan percaya lebih murni. Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ku tak dapat jalan
sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, sering kami takut dengan keheningan dan kesendirian, karena terasa seperti Engkau jauh. Ampuni kami yang hanya mencari-Mu dalam hal-hal besar. Ajar kami untuk diam dan tinggal di hadapan-Mu. Bentuk hati kami agar peka terhadap suara-Mu yang lembut. Di saat kami tidak melihat dan tidak merasakan, kuatkan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau ada dan dekat.